Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk pada proses laporan, saya hanya mengingatkan ada fakta yang tidak bisa dibantah. Pasal 291 KUHP yang baru itu memberikan keterangan palsu di dalam sidang. Dan itu dilakukan oleh Rismon pada saat sidang di Solo. CLS Solo. Dan KIP, ya kan, informasi publik 2. Di pasal 291 itu ancaman pidananya 7 sampai 9 tahun. Dan barang siapa yang memberikan keterangan palsu di dalam sidang itu, maka ancaman pidana itu jika dilaporkan masuk sebelum masuk ke ini ya. Dan itu fakta. Dan dia mengatakan di dalam sidang bahwa 11.000 triliun persen foto dan ijazah itu palsu. Nah itulah pidananya. Masuk pada area sekarang Gibran Endgame. Kenapa Irwan ini melaporkan? Bukan soal fakta 6.200.000. Bukan. Tapi ada sebuah rangkaian kata-kata bohong yang dituangkan di dalam ini dan dijual demi untuk keuntungan pribadi. Dan itu sudah lebih dari 5.000 buku yang terjual. Bayangkan Anda, kalau 100 orang saja yang melaporkan bagaimana? Karena faktanya dia sudah cabut pada saat di salah satu televisi nasional ya swasta. Saya mengatakan bahwa apakah buku ini ditarik, dia malah mengatakan itu untuk konsumsi publik. Loh, ya kalau untuk konsumsi publik berarti kan kacau. Nggak ditarik. Nah ini bahaya pidananya. Makanya muncul pasal 496 ya. 492 sama 486. 492 itu penipuan dengan tadi rangkaian kata-kata bohong yang dimasukkan. 486 itu penggelapan dari hasil penjualan digelapkan. Ada kemungkinan berkembang di pasal-pasal lain di ITE. Itu silahkan penyidik yang mengembangkan itu. Namun intinya ini berbahaya. Kalau awalnya berkuar-kuar, saya lebih baik mati. Kan? Kan betul. Kalau saya istilahnya itu tidak mengakui tulisan ini, wah ini bahaya. Nah, jadi poin-poin yang saya jelaskan tadi mulai dari pasal 291 itu poin yang fakta tidak bisa dibantah, ancaman pidananya 7 sampai 9 tahun. Yang ini juga ancamannya di atas 4 tahun. Maka memungkinkan proses pidana ini tidak bisa mundur, harus dilaksanakan. Nah, saat ini ada penyidikan dari saksi korban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, siapa? Bang Irwan sedikit ya, sebagai korban, sebagai korban aja. Bang Ajak naik, Bang Irwan geser. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Budaya, Salam Kebajikan. Saya hari ini hadir memenuhi panggilan dari pihak Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan saya tentang saya telah ditipu dan dirugikan oleh oknum yang telah menjual buku Gibran Endgame ini, yaitu Bapak Rismon Hasulan Sianipar. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan tetap lanjutkan laporan saya ini bersama abang-abang saya yang terhormat yang telah mendampingi saya, lebih 10 orang lawyer dan abang-abang saya, Pak Roy Suryo juga, untuk selalu membongkar kebenaran untuk kepentingan rakyat Indonesia. Disinilah bentuk perjuangan kami. Insya Allah kami akan tetap istiqomah dan tidak ada kata-kata RJ untuk mengungkap kebenaran ini. Ini harapan saya. Gitu. Jadi saya pertegas lagi, insya Allah kami mohon doa pada seluruh rakyat Indonesia. Inilah kado terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh oknum-oknum yang ingin merusak negeri ini yang kita cintai. Saatnya lah kita bangkit untuk memperbaiki negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, rekan-rekan media, YouTuber dan semua para pejuang sekalian. Hari ini tanggal 11 Mei. Jadi tadinya para lawyer yang mau bergabung itu banyak. Tapi kita lihat tanggal 11 sebaiknya lepaskan saja tanggal 11. Jadi 11 lawyer yang ada. Ya. Kalau besok 12 lawyernya. Besoknya lagi 13 ya. Jadi hari ini 11 dulu. Tapi terima kasih untuk lawyer-lawyer lain yang nanti akan menambahkan. Karena itu mungkin sampai. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana kelakuan
atau ulah dari saudara Respon Hasiolan Sianipar, ya kalau dalam KTP-nya ada tulisannya Dr. M.E. ya, yaitu yang di sini pakar tak lulus S3. Dan kenapa saya menjadi dilibatkan? Karena memang faktanya, nah ini fakta ya, saya nggak main-main. Tanggal 25 Januari yang lalu, saya diajak secara profesional oleh Respon ini untuk menjadi brand ambassador. Istilahnya dengan kata lain, saya diumpankan. Iya, karena ketika Car Free Day di dekat Bundaran HI waktu itu, ya banyak sekali. Mas Roy apa? Ini bukunya siapa? Bukunya Mang Respon. Mereka baru beli. Ya, jadi artinya apa? Saya diumpankan dan waktu itulah tidak hanya tadi pengakuan yang didapatkan oleh saudara Erwin ya, Pak Irwan ya. Tapi waktu itu saya menyaksikan sendiri bagaimana transaksi yang dilakukan oleh Pak Irwan ini. Ketika kemudian tadinya Pak Irwan itu mau beli 300 atau 200 buku. 300. Tapi karena bukunya hanya ada 60 ya. waktu itu, Pak Irwan yang kemudian datang tanya ke Respon, bukunya ada di mana? Oh itu kendaraan saya parkir. Jauh. Ada 1 kilo. Pak Irwan datang memanggul bukunya. Betul. Jadi harusnya 6.025 tambah ongkos panggul. Siap. Itu Berapa ya. kilo Mas? Iya itu. Berapa kilo itu yang Itu dipanggul? satu bukunya sekitar 420 480 gram. Jadi kalau kalikan 60 berapa? Jadi itu kelihatan betul. Kali 30. Pak Irwan waktu itu bawa bukunya. Jadi saya menyaksikan udah beli manggul. Dan tidak hanya itu, 2 minggu kemudian saya juga harus mendampingi saudara Omon ini ya ke Car Free Day yang lain di dekat FX Sudirman ini. Ya bahkan waktu itu kita ada cerita-cerita kecil. Oh Pak FX Sudirman. FX ya? Iya. Jadi FX itu bukan namanya Pak Panglima Besar Sudirman dulu ya. Karena kalau ada yang salah, FX siapa? Francis Xaverius Sudirman. Oh bukan, FX itu nama mall seperti gitu. Ya, jadi itu candaan-candaan aja ada di YouTube, Pak. Jadi artinya apa? Saya dilibatkan menjadi brand ambassador dan memang berbayar. Respon memberikan saya waktu itu 3 amplop dan alhamdulillahnya saya buktikan waktu itu di Radio Suara. Amplopnya sampai detik ini tidak saya buka atau belum saya buka. Karena apa? Ketika beri amplop itu saya di-shoot, saya direkam. Saya berpikir, wah ini jangan-jangan nanti mau digunakan tuh membalikan gitu. Kalau katakan saya nanti terima berapa gitu. Jadi amplopnya masih utuh. Suatu saat kalau diperlukan nanti saya buka itu di depan penyidik. Ya. Amplop yang dibanting gitu. Nah, ini amplop yang saya banting. Ya itu amplop yang saya banting. Jadi artinya satu yang paling penting, bukunya sebenarnya tidak salah bukunya. Itu ditulis oleh saudara Respon dalam kondisi masih waras. Ya, sebelum tanggal 11 Maret masih sehat. Sadar ya. Dan buku ini memang benar, buku ini menuliskan apa yang dia tuliskan. Lihat Respon. Dia selalu menuliskan Gibran cuma lulusan SMP. Ini ada di Twitternya Respon pada tanggal-tanggal itu. Ya ini dari Prof Ahmad Sumitro. Kemudian ini soal bapaknya ya, soal Jokowi, Jokowi Sarjana Muda. Tapi artinya tulisan Respon bahkan pada saat bulan Februari sebelum tanggal 11 Maret itu masih semua related dengan buku ini. Jadi bukunya tidak salah. Jadi benar-benar saya bisa merasakan apa yang dilakukan Pak Irwan ini dengan teman-teman lain yang sudah membeli buku. Bahkan Respon juga mengatakan skripsinya Jokowi atau buku pendidikannya Gibran itu hanya semacam toilet paper. Jadi kayak tisu di kakus. Ya, gitu. Itu kan jahat banget. Tapi itulah yang ada ketika Respon masih benar. Nah, bahkan buku ini akan, nah ini yang rame, akan kemudian dibawa oleh tim manajemen ke Pak Yusuf Kala. Ini di WA, ya jam 15:10 sudah saya track di salah satu kantor di daerah Gondangdia, di salah satu kantor partai daerah Gondangdia. Ya, itu lokasinya di situ. Ketika saya track ini, untuk membuktikan sebenarnya manajemen dari ini berusaha melibatkan juga tokoh-tokoh penting. Ya, Pak JK waktu itu stafnya namanya Pak Yadi, itu di WA oleh Respon. Dia mau ketemu, dia mengaku namanya Dr. Respon, Dr. Vivian, dan mencatat nama. Ada mencatat nama Hadian itu Mas Ian ya, namanya bukan Hadian. Kemudian mencatat nama Hana dan Hadian dan Mas Nurdian. Ini sama sekali tidak tahu ketika si Omon ini tanggal 2 Maret itu akan menghadap ke Pak JK. Jadi sebenarnya banyak yang korban ya dari kasus ini. Maka saya himbau juga untuk teman-teman yang mungkin merasa jadi korban akan ikut melaporkan, silakan ya untuk melaporkan saudara Dr. Eng Respon Hasiolan Sianipar. Dan sedikit yang saya tambahkan keterangan Pak Gafur tadi, kenapa Respon balik? Karena ada sebuah buku yang ditulis oleh pihak sebelah ini lucunya.
ya. Judulnya Maling Teriak Maling. Kenapa maling teriak maling? Nah, ini singkatnya, ya. Singkatnya ijazahnya si Omon itu ternyata tidak sama dengan ijazah asli Yamaguchi. Palsu. Jadi maling teriak maling. Respon, maling teriak maling, ijazahnya Jokowi. Nah, itu artinya. Ya, jadi sama-sama maling. Lihat ini perbandingannya. Bahkan nama profesor yang menjadi presiden dari University of Yamaguchi pun salah dituliskan. Jadi rektornya dituliskan salah. Padahal rektor itu sudah pensiun. Jadi kan konyol banget apa yang dilakukan Respon. Dia pernah bilang, penelitian saya itu ijazahnya karena paten. Patennya ditolak. Emailnya juga ditolak. Email yang menunjukkan kalau di sana tidak ada yang namanya nama Respon Hasiolan. Nah, jadi singkatnya itu yang ingin saya sampaikan. Sedikit bonus saja tambahan. Selalu ada pembela dari sisi sana yang namanya Andi Aswan. Andi Aswan tuh ngaku-ngaku pengacara. Iya, avokat. Padahal kan ngaku avokat itu dia melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dan setelah itu, saya dan Mas Gofur waktu itu ada di itu, langsung dihapus. Jadi katanya itu adalah seorang admin. Ya, jadi langsung dihapus. Jadi tulisan avokat ini, avokat bosok atau apa-apa. Ini dihapus dan sekarang tulisannya salahkan lagi adminnya lagi dia pasti. Ya, karena dia tulis ini channel ini untuk tentang ilmu politik dan hoaknya kurang S. Ini belajar bahasa Indonesia di mana sih anak ini? Ya, kemudian ada 2 kali yang huruf besar. Yang itu depannya kecil. Yang ini yang huruf besar itu yang maha kuasa. Ya, kalau yang huruf besar dan kemudian yang nyinyir setiap hari karena tidak punya ya teman. Dan kemudian ini lihat ada di yang kemudian dipisah juga di sini. Ya. Dan kemudian ini di sini. Ini. Tolong dilihat ini nyalakan admin lagi nanti. Dan diresapi. Di sama resapi itu ini padahal kata depan. Iya. Dipisah dikasih. Ini adminnya salah lagi nih. Nih Aswan, pecat aja adminmu itu. Berarti dia mecat dirinya sendiri. Ya. Nah, itu ya. Jadi di samping bohong besar, dia nggak punya malu. Nggak punya malu. Udah, nggak punya malu. Nah, itu. Jadi sekali lagi, mari kita membersamai Pak Irwan ini ya, Pak Irwan Aryani untuk apa? Untuk kita mengadukan yang namanya Gibran. Dan laporan ini sudah diterima loh ya. LP-nya sudah diterima di SPKT dan beliau sekarang sudah tahap pro-justisia untuk diminta berita acara pemeriksaannya. Jadi sekali lagi, Dr. Omon-Omon itu harus kita kita pertegas karena jangan sampai dia selalu menipu masyarakat dan ketika dia tidak lulus itu salah satu anggota keluarganya itu kemudian membuat surat kematian. Jangan supaya dia nggak bayar beasiswa. Apa bener itu? Nah, berarti dia jadi zombie. Kalau zombie, ya kayak gini nih zombie. Kamu juga sudah jadi zombie. Artinya berbisa, bro. Artinya berbisa. Zombie berbisa. Jadi nggak perlu lagi. Jadi kamu kan sudah nggak lulus. Dokter. Respon. Hasiolan. Sialipa. Zombie. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.